أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bapak yang di sana kedengeran nggak Pak? Kelihatan nggak saya Pak? Saya suruh duduk sana pegal lagi lah. Padahal depan kosong, tuh ngapain sana ya? Edeh lagi. Emang itu Betawi ya begitu ya? Ya udah Pak, sebelum kita mulai, ayo Pak, kita bacakan Fatihah khususnya buat Ibu siapa yang sedang hamil sekarang? Ummi Salamah ya, mana? Ya, Ummi Salamah, Bapak Purwanto, Masya Allah. Semoga beliau diberikan kemudahan dalam kehamilannya. Ini anak yang keberapa, Pak Purwanto? Anak yang keberapa? Keempat. Dari yang ini kan? Lah kan jawab aja, iya udah selesai gitu. Enggak, kalau PNS mah insya Allah sama sama saya, nggak berani, nggak berani satu ya. Kita doakan Ummi Salamah dan Bapak Purwanto yang sekarang ini sedang meminta doa kepada kita, semoga kehamilannya ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bayinya juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita doakan juga anaknya nanti pas 9 bulan lebih 10 hari biasanya ya, dimudahkan kelahirannya, dan insya Allah dijadikan anaknya anak yang soleh kalau laki-laki, kalau perempuan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo Pak, keluarin terus makanan Pak, keluarin Pak, terus. Awas, ente makan saya ceramah ya, ente kenyang saya lemah. Ente puas saya. Aduh, ya lah biasa Pak, makanan dikeluarin pas saya ceramah. Aduh. Kita mulai ya Pak ya. Mulai jangan ini. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak Pak. Makanan keluar gak dianu bisa kita. Orang kompak Pak. Yang jauh salam kompak, insya Allah Pak, saya doain ini bulan Ramadan bentar lagi. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita diizinkan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan. Amin. Dipanjangin umur kita, amin. Diberkahi umur kita, amin. Insya Allah bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan, amin. Ya, buat ibu-ibu yang sabar bulan puasa ya. Sebab ibu bangun duluan, bapak bangun belakangan. Ibu ya. Nah, sabar Bu. Sekarang salam lagi Bu ya. Yang kedua nih, salam lagi nih kompak ya.
Jawab yang ngomong. Ini speaker kita bagus sekarang ini. Lampunya terang semuanya. Awas ya. Saya kelihatan semua ente sekarang nih. Yang kagak perhatiin saya anuin biarin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimin ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, bil khusus al-mukarram wal muhtaram, yaitu sahibul bait Bapak Haji Purwanto ya. Lah ngapa? Oh amin ya. Oh beliau belum berangkat haji belum? Kita doain Pak, namanya begini nanti insya Allah dikabul doa kita bareng-bareng Pak. Karena orang banyak begini, kalau banyak yang aminin, siapa tahu ada 1-2 orang yang doanya dikabulkan sama Allah SWT. Kita doakan Bapak Haji Purwanto biar bisa berangkat haji, amin. Ya. Dan istrinya juga ya. Kita hadir di sini untuk mendoakan beliau semuanya. Semoga doa dan hajat kita untuk beliau semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang saya hormati yang berikutnya adalah keluarga besar beliau ya, yang nggak bisa disebutin emang karena emang gak ada catatannya ya. Kalau ada catatannya kita sebutin Pak gitu. Ada yang absen lagi gua dah. Sini Pak, sini Pak. Nah. Ada keluarga besar, ada ya. Ente udah seujun bae. Ada keluarga besar sebutnya nih, kalian kita ta'arufan gitu ya. Insyaallah yang pertama Mbah Kasanodo bin Pulan lah. Nah, bin Pulan. Ini mah almarhum berarti. Dah ada dia. Salah lagi saya kalau gitu mah. Diketawain saya no. Ya Allah, udah pokoknya keluarga besar, baik dari keluarga besar dari Pak Purwanto atau Umi Salamah, kita hormatin, semoga terdiri doa beliau insya Allah sehat walafiat, barakah dunia, insya Allah di akhirat masuk surga, amin. Kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat, ada bapak-bapak ustadz, ada bapak-bapak haji ya, yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Di sini ada di sebelah kanan saya ada Bapak Kiai Haji Sumantri Abu Amin. Mana orangnya, kenal apa kagak? Agak kenal ya? Emang nggak perlu dikenal.
Bercanda. Ini beliau tadi yang memimpin tahlil, Masya Allah, suaranya luar biasa menggelegar. Kata saya dari sono, ini suaranya saya kenal. Benar pisan dia orangnya, Masya Allah. Kita doakan sehat, berkah, panjang umur, amin. Kemudian selanjutnya ada ketua DKM di sisi sebelah kiri saya, Masya Allah, yang menggunakan pakai pakaian merah, ya, kemudian gocek bola. Kita doakan ketua DKM juga, insya Allah sehat, berkah, panjang umur, amin. Dan ada RT, mana RT? Mana? Oh ini, Masya Allah, doakan juga RT kita biar jadi RT seumur hidup, amin. Ada bininya, ada bini, mana bini ya, bini. Ada orang mau naik jadi RW, jadi RT baik. Ya Allah, kemudian siapa lagi? RW, ada RW? Mana RW? Sekretaris mana RW sekretarisnya? Angkat tangan. Oh iya, Bapak sekretaris RW kita doakan juga sehat, berkah, panjang umur, amin. Dan seluruh jamaah yang nggak mampu saya sebutin, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada beliau semuanya, teriring doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah, sehingga kita bahagia dunianya dan insya Allah akhiratnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan hamdalah. Ayo barang-barang bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bersyukur kepada Allah, Pak, dengan mengucapkan itu, insya Allah nikmatnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita banyak banget, Pak, yang kita terima dari Allah. Dari mulai kita tidur sampai kita bangun, sampai kita tidur lagi, kita nggak mungkin mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau mau menghitung nikmat yang aku berikan kepada engkau, maka pasti engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betul apa betul? Nikmat yang diberikan gak usah langsung dari Allah dah. Dari laki aja, bini nggak bisa ngitung tuh Pak nikmatnya. Iya nggak, Bu? Boy, ada berapa nikmat yang diberikan sama suami kepada ibu? Ayo saya tanya. Banyak Ustaz, sampai nikmat banget. Nikmat yang mana itu? Dan salah satunya adalah nikmat anak. Anak yang dititipkan ke kita itu adalah merupakan nikmat. Nih Pak, sekarang kita melaksanakan ini bagian bersyukur kepada Allah karena dititipkan apa Pak? Anak. Nah, orang lain Pak nikah sampai 10 tahun belum punya anak. Ada nggak yang begitu Pak? Tapi sekarang alhamdulillah top skor. Bapak ini anaknya udah berapa? 45. 4. Kayaknya tahun depan juga diundang lagi saya nih walimatul hamil lagi. Alhamdulillah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak bisa kita hitung. Jangankan dalam jangka waktu tahunan, bahkan sehari saja kita mau coba hitung nikmat Allah, mustahil untuk kita uraikan nikmat Allah satu demi satunya. Betul apa betul? Tuh, Pak. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nah, Pak, kita sedikit ngaji nih Pak nih ya. Ini saya mau tanya Pak, nama acaranya apa nih Pak? Ayo. Woi. Bingung nih. Jauhnya masih syukuran gitu ya. Ini kalau di dalam bahasa Jawa, Pak, namanya kupatan. Apa, Pak? Kupatan. Woi. Apa? Ya terserah saya lah. Kupati atau kupatan. Itu kenapa sih kok disebut kupati atau kupatan? Kenapa, Pak? Karena pada acara yang 4 bulan seperti ini, makanan yang disuguhkannya adalah apa, Pak? Nah, itu. Ada nggak di sini, Pak? Orang ada. Wah, kurang abdul ini. Itu di Jawa ya, Jawa Barat ya. Di Jawa itu. Itu begitu, Pak. Itu dari segi lughah, bahasa.
Lalu bagaimana Pak kalau misalkan kita lihat dari segi syariat kita? Ada apakah dasarnya acara seperti ini? Ini adalah syariat atau budaya? Ternyata saya melihat Pak, ada di dalam syariat kita ini yang kemudian bersanding dengan budaya yang kita punya. Ini adalah budaya khas, karena di negeri Arab kagak ada yang namanya 4 bulanan. Iya apa kagak Pak? Oh iya apa kagak? Maka Islam yang paling khas, Islam yang paling luar biasa, banyak ciri-cirinya, hanya Islam yang ada di Indonesia. Makanya orang Arab maka gak ada kumpul-kumpul begitu, gak ada Pak, gak ada. Ini berkah tuh kan ya, berkah ya, makanan enak ya, berkah gak? Nah kalau ente kagak datang, kagak dapat makanan kayak gitu tuh, gak ada itu. Maksudnya, makanya Ustadz di Indonesia banyak jadi orang kaya Pak, ketimbang Ustadz yang di Arab Saudi, iya Pak? Woi, iya Pak kagak? Enak orang mati yang dipanggil, orang syukuran 4 bulanan yang dipanggil, 100 hari yang dipanggil, maulid yang dipanggil, orang mati yang dipanggil. Oh Pak, Ustadz Nur Pak, sampai orang cerai Pak yang dipanggil Amil. Ustadz lagi beda Pak, Amil sama Ustadz beda. Amil cerai, ya kan? Makanya amil ada 2, ada amil cerai, amil pernikahan, amil jenazah, kematian, kan begitu ya? Kalau Ustadz kan kagak ada Ustadz perceraian ya Pak ya? Nggak ada, tuh Pak. Jadi, kalau misalkan kita melihat dari segi syariat, ada atau tidak? Maka kemudian Pak, saya melihat kepada, oh ini kan tentang kehamilan. Ternyata ada istilah yang sangat kita pakai dalam acara seperti ini, yang dikenal dengan yang namanya walimatul hamli. Apa Pak artinya? Apa artinya Pak? Walimah atau kriaan atau hajatan kehamilan. Kan walimah banyak macamnya Pak. Ada walimatul arus, ada walimatul nikah, ada walimatul haj, dan lain sebagainya. Iya apa enggak Pak? Tuh Pak. Apa Pak? Oh, Halimah Sa'diyah. Janda mana itu Pak? Ngomong baik, janda. Astagfirullahaladzim. Paham dia? Nih, dengerin Pak. Kalau yang namanya kita sekarang ada istilahnya di dalam agama kita, berarti ada dong Ustadz dalilnya tentang kehamilan. Ada. Berarti ada dong Ustadz keterangannya dalam ayat Allah tentang kehamilan. Ada. Berarti acara ini kagak boleh dilarang. Acara ini mestinya harus diadakan bagi yang mampu. Sebab kalau yang kagak mampu, ngapain ngadain acara kayak gini? Betul kagak? Lah iya kagak mampu ngadain, utang ente. Sebab ada Pak nih, di daerah mana tuh? Daerah sono no, Pak. Di provinsi mana ya? Provinsi sono Pak. Astagfirullahaladzim. Ente romanya sensitif banget saya. Ono di Jawa Barat Pak. Di Jawa Barat, di kabupaten mana ya itu Pak ya? Bekasi ya, Bekasi ya. Di sebuah di sebuah kampung apa perumahan tuh Pak ya? Allah Pak, orang kagak mampu Pak, dia mengadakan tahlilan sampai menghutang-hutang Pak, sampai akhirnya ketika selesai acara tahlilan dia banyak hutang Pak sama orang lain. Kira-kira yang kagak mampu boleh nggak dia ada-adakan? Kagak Pak. Maka kalau misalkan kita kagak mampu, kemudian sebisa kita mampunya, itulah yang dianjurkan berdasarkan syariat. Tapi kalau kita mampu, jangan pelit, jangan buntut gasiran, jangan pantat kuningan, jangan apa lagi Pak tuh? Korek. Nah, si merek apa? Merek hese tuh Pak tuh. Jadi merek hese tuh orang Sunda pasti paham tuh kan begitu ya? Tuh Pak. Kalau misalkan kita sekarang menjalankan ini acara, ada dasarnya, kita lihat Pak di dalam Al-Quran. Nih Pak, nih oleh-oleh Pak nih, buat ntar di rumah.
Apa oleh-olehnya? Kita lihat di dalam Al-Quran pada juz yang ke-21, surahnya surah yang ke-31, yaitu surah Luqman, pada ayat yang ke-14, atau tepatnya pada halaman 421 pada Mushaf Utsmani. Kata Allah bagaimana, Pak? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ayah sadaqallahul aliyul azim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, bapak yang makan boleh silahkan aja, tapi matanya tolong kesini ngapa? Jangan makan mata kesono kemari ngomong sama temen, enak ya. Ya udah matanya kesini, woi. Astagfirullahaladzim dah gue mah. Ceramah kalau sama makanan kalah, ceramah sama makanan, Pak. Gak ada harganya. Makanya saya kalau ceramah bagaimanapun, Pak, udah jangan dikeluarin makanan dulu. Ribet saya ngitungnya entar. Diam, ayo nih, woi, mata kesini semua ya. Ya. Iya, orang nanti depan saya pisan. Dengerin nih. Kalau kita ngelihat ayat ini, Pak, di dalam tafsirnya, saya kagak menafsirkan dewek, Pak, karena ada ulama yang sudah menafsirkan, dan saya tidak pantas kalau saya menafsirkan sendiri. Saya melihat seorang ulama, Aid Al-Qarni, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, di sana kata wa wasaina ay ma'nahu amarnal insana bibirril walidaini. Paham, Pak, sampai sini? Paham ya? Ya susah. Dengerin lu nih. Makanya jangan makan dengerin. Ya nih. Kata gimana dulu? Kata beliau, Pak, amarna artinya adalah kami perintahkan. Jadi kata wawasaina dan kami wasiatkan itu sama halnya, maksudnya adalah kami perintahkan. Perintahkan apa? Al-insana birril walidaini, manusia untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, salah satu yang kita bisa pahami agar anak kita bisa berbakti sama kedua orang tuanya nanti, maka kita lakukan yang terbaik buat anak kita. 4 bulanan aja diadakan, kita doakan dalam 4 bulannya insya Allah selamat. Amin. Tuh, Pak. Lalu kemudian hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin, ibumu itu mengandung kamu wahnan ala wahnin. Maksudnya adalah apa? Kata Syekh apa? Oh, air. Pinter ente lu. Tadi nggak ada yang ngeh ya, ente doang ngeh ya. Masya Allah, makasih Ustaz ya. Semoga ente dapat jodoh ya, amin berkah. Ada bininya ya. Maksudnya panjang jodohnya gitu maksudnya. Ya Allah. Nih, kata wahnan ala wahnin dalam tafsirnya diartikan adalah do'fan ala do'fin. Maksudnya lemah di atas kelemahan. Maka seorang perempuan yang hamil awal 1 bulan tidak berasa di perutnya, 2 bulan mulai, 3 bulan mulai berasa, 4 bulan mulai berasa, 5, 6, 7, 8, 9 apalagi sudah sangat berasa. Ketika tidur celentang, enak apa kagak? Bapak-bapak diam aja loh. No, gue tanya mama. Woi, enak apa enggak tidur celentang mama? Miring bagaimana miring? Gak enak, apalagi tengkurap tuh. Maka saya katakan, Pak, bapak kalau misalkan punya istri, bapak marah-marahin terus, ingetin, Bu, gua lebih kuat daripada lu, bapak-bapak. Kenapa? Gua bawa beban 9 bulan 10 hari, kuat gua pikul, bahkan bertambah-tambah. 1 anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak kira-kira bawa beban 9 bulan 10 hari, kuat apa? Kagak? Woi,
Kuat agak? Maka kalau saya katakan makhluk yang paling kuat bukan laki-laki, tapi yang paling kuat adalah hidup perempuan. Oh, bangga dia pada gitu tuh. Tapi emang begitu, Bu. Saya katakan mohon maaf banget nih, bapak-bapak. Jangan kita suka mengoreksi istri kita, sementara kita tidak mengoreksi diri kita. Betul apa enggak? Anak kita ada karena ibu-ibu, karena perempuan. Woi, nggak bisa hamil, ente nggak bisa hamil. Lu cinta Luna nggak bisa hamil nggak? Woi, ngerti lu cinta Luna deh. Woi. Ya Allah, transgender, Pak. Sinetron lagi. Tuh, Pak. Katanya paling lemah dan lemah terus-terusan. Maka kalau perempuan itu kagak pernah kapok hamil, berarti perempuan itu super kuat alias wonder. Tuh, Pak. Perempuan, Pak. Lalu kemudian Pak, ayat kalimat berikutnya apa? Wa fisaluhu fi amaini. Pak, mohon maaf. Setelah lahiran anaknya kagak diantepin doang, Pak, sama ibunya. Kagak dibiarin sama ibunya. Diapain? Disusuin, Pak. Selama berapa tahun, Pak? Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Anak perempuan 2 tahun, Pak. Kalau anak laki-laki kan beda, Pak, anak perempuan anak laki. Weh, paham gak sih ente? Ketua DKM tuh harus paham ini. Jadi harus ada kebijakan yang membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Wah, kalau anak perempuan nggak boleh lama-lama, Pak. Ya, cukup 2 tahun, Pak. 2 tahun. Kalau anak laki-laki itu kagak ada batasannya sampai Udah, Pak, jangan diterusin, maksudnya ke sono ya ntar lagi ya, jangan, Pak. Udah. Tuh, Pak. Maka, Pak, lihat, Pak, kalimat berikutnya. Ini, Pak, yang saya katakan kenapa kita dikatakan syukuran. Anishkurli, maka bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak. Jadi kita suruh bersyukur. Kita dilahirin dari ibu, harus bersyukur. Ibunya kan kagak milih. Alhamdulillah, kita punya ibu yang solehah. Kan begitu ya, amin. Nih sekarang kita mengadakan acara seperti ini bukan kagak ada dasarnya, ada dasarnya. Bahkan ada di dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Di sana dikatakan begini, Pak, nih. Inna ahadakum yujma'u, kata Nabi SAW, sungguh di antara kalian, yaitu para manusia, dikumpulkan, yujma'u khalquhu, dikumpulkan daripada penciptaan kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fi batnihi, fi ummi batnihi, di perut ibumu. Tuh, Pak, nih sekarang nih anaknya Pak Purwanto sedang dikumpulkan di perut ibunya, Pak. Berapa lama di perut ibunya, Pak? Tahapan-tahapannya arba'ina yauman, 40 hari, Pak, tahapannya. 40 hari. Berapa hari? 40 hari, Pak. Arba'ina yauman, 40 hari, Pak, kita di perut ibu kita. Setelah fase 40 hari, 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya. Nah, ini 4 bulan, berarti berapa kali tahapan 40 hari, Pak? 3 kali tahapan. Woi, berapa kali? 3 kali apa? 1 kali tahapan 40 hari. Tahapan pertama apa, Pak? Tahapan pertamanya adalah tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Tahapan yang pertama, kata Rasulullah SAW, kita ditakdirkan menjadi segumpal darah. Segumpal apa? Darah. Jadi 40 hari kita di perut ibu kita itu adalah darah.
thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian tahapan yang keduanya yaitu kita dijadikan oleh Allah bukan lagi darah tetapi menjadi daging. Dari darah lalu kemudian menjadi segumpal daging, Pak. Setelah menjadi segumpal daging, lalu kemudian yab'atsullahu malakan. Allah memberikan perintah kepada malaikat, wa'mur. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, mengajarkan, mentakdirkan 4 yang akan ditakdirkan kepada kita. Nih Pak, sekarang udah tahap yang ketiga. Ini berarti setelah acara ini ada ruhnya. Sebelum ditiupkan ruhnya itu ada ditentukan yang namanya 4 hal yang disampaikan malaikat kepada orang tersebut. Apa yang pertama? Kata Allah kepada malaikat, hei malaikat, tulislah amalnya nanti di dunia dia mau jadi apa. Tuh Pak, kita udah ditentukan nih Pak nih. Yang pertama apa Pak? Amalnya. Ini berarti kita doain Pak, anaknya biar jadi anak yang soleh, laki-laki apa perempuan? Oh, belum di USG belum? Oh, biar surprise gitu ya. Masya Allah. Pas dilihat lah, kelonangan ini adanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kelonangan ya Pak, nggak apa-apa. Ya, tapi yang anaknya ini yang keempat ini, yang kakak-kakaknya apa? Cewek semua? Coba. Hah? Lagi semua. Pengennya berarti cewek. Kita doakan semoga anaknya cewek, amin. Tapi Bapak makannya sayuran apa daging-dagingan? Semuanya dimakan ya. Saya mau nanya, dia apa? Bapak sayuran atau daging-dagingan? Sayuran. Kalau pengen anaknya wadon, maka bapaknya harus makan sayur. Karnivora apa namanya? Herbivora ya. Sayur-sayuran. Kalau anaknya pengen lanangan, maka bapaknya makan daging-dagingan, karnivora. Jangan kayak orang mana tuh Pak? Orang sono Pak no? Orang sono lah pengen punya anak Pak. Masa kagak punya laki lah? Bisa nggak Pak punya anak nggak punya laki Pak? Orang mana Pak? Saya mau bingung kadang-kadang orang itu ada anaknya ada bapaknya nggak ada. Kok bisa ya? Bisa Pak? Bisa Pak? Orang Geraha ada. Orang sono, selang lagi awas tuh ya loh. Nggak bisa Pak, tetap harus pakai spermatozoid Pak, nggak bisa. Sel ovum itu nggak akan bisa berbuah kalau nggak ada spermatozoid Pak. Woi, lah emang iya. Saya kan pernah kayak gini ya, anak IPA pernah belajar Pak. Jadi sebelum jadi anak tuh ada yang namanya sel telur Pak. Nah sel telur itu kemudian berubah menjadi ovum ya Pak ya. Setelah ovum kemudian menjadi zigot, embrio, dan selanjutnya sampai jadi anak tuh Pak, begitu. Itulah ilmu dari biologi begitu dulu waktu nilai saya masih 80 waktu itu ya. Kan begitu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia tuh Pak. Jadi dari hadis tadi Pak, kita bisa mengetahui ternyata fase-fase itu sampai kita jadi anak yang ke-4 bulan ini, kita sudah ditakdirkan. Pertama amal kita mau jadi apa sudah ada Pak. Tuh Pak. Lalu kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah ajal kita juga sudah ditentukan di situ Pak, dikasih tahu kita ajalnya. Cuma perkaranya kita kira-kira ingat apa kagak kalau kita sudah dikasih tahu waktu itu? Ingat apa kagak Pak? Kagak ingat? Woi, ingat apa ora? Kalau ngomongin mati, saya katakan Pak, mohon maaf, mati itu kapan aja, di mana saja bakalan mati. Jamaah juga. Jamaah juga. Jamaah juga. Protes amat. Nah, dulu apa Bang?
Kalau misalkan kita ada takdir kematiannya bagi kita, kita tahu, maka itu bukan rahasia Allah. Ingat, ruh itu adalah min amri Rabbi. Ruh itu adalah prioritasnya Allah yang punya semuanya. Betul atau betul? Makanya Pak, nih, kalau kita pengen emang kita bagus Pak, akhir kita lakukan yang terbaik Pak. Ini kematiannya sudah ditentukan sama Allah. Tetapi insya Allah kita dengan banyak silaturahim, insya Allah panjang umur kita. Amin. Kita doakan semoga Ananda yang nanti katanya pengen perempuan ya, kita doakan insya Allah sehat berkah panjang umurnya nanti. Amin. Tuh. Setelah ajalnya apalagi Pak? Rezekinya sudah ditentukan juga Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sa'idun? Apakah dia syaqiyun? Syaqiyun artinya adalah dia tidak enak hidupnya Pak, sengsara. Kalau misalkan sa'idun, apa maksudnya? Yaitu hidupnya bahagia. Mudah-mudahan Ananda putri ini insya Allah sa'idun. Amin. Bahkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tuh Pak. Tapi ingat Pak, acara seperti ini kagak lepas dari perempuan. Makanya Bapak kalau sekarang masih sadar sebagai anak dari ibu Bapak, ibu itu adalah keramat bagi Bapak. Iya apa enggak? Woi. Ini udah minta maaf belum untuk bulan puasa nih Pak? Kapan? Emang emaknya di mana? Hah? Ada di kuburan. Jangan ampe Pak, mohon maaf Pak, jangan ampe. Kita dinasihatin Pak sama seorang kiai namanya Kiai Haji Roma Irama. Kiai Haji Roma Irama. Sekarang beliau udah jadi kiai Pak. Kalau dulu kan Bung Roma namanya. Oh, Bung Roma kan begitu ya. Terus lama-kelamaan jadi Bang Haji kan. Sekarang alhamdulillah jadi kiai. Kenapa? Karena setiap syair lagunya mengandung makna, mengandung nasihat yang diambil dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Bung Haji Roma Irama? Apa Pak? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada manusia, salah buat dia. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Terus apa Pak? Teloteteng. Terus apa? Teng. Apa yang ditenteng kan gitu. Tuh Pak, kata Bang Haji Roma Irama begitu Pak. Dia jangan ngomongin musik Pak, jangan. Emang gue salah tadi? Pesannya apa Pak? Pesannya kalau misalkan kita sebagai seorang anak, jaga ibumu. Nih, kita nasihatin Pak buat anak-anak nih. Karena kita kan lahir dari seorang ibu. Nasihatin Pak diri kita. Kalau misalkan kita sebagai seorang anak belum bisa berbakti membahagiakan kedua orang tua kita, minimal jangan nyakitin orang tua kita. Minimal tuh Pak. Pernah nggak Bapak ngomong kalimat yang menyakitkan ibu Bapak? Pernah nggak Pak? Sering. Tolong dong, ini pulang sekarang, saya kangen sama kamu. Lalu kemudian kita bilang, nggak bisa Bu, sekarang saya lagi sibuk. Nanti ya kalau saya kagak sibuk. Apa perasaan yang dirasakan ibu kita saat kemudian mendapati jawaban anaknya seperti itu? Sakit hati. Sakitnya di mana? Maka kalau misalkan kita Pak
Sebagai seorang anak, jaga ucapan kita. Jangan mudah mengatakan, ibu saya tidak lebih berharga dibanding atasan saya. Ibu saya tidak lebih berharga dibanding yang lainnya, orang kaya di sekitar saya. Masya Allah, demi Allah, kebahagiaan kita terletak daripada ibu kita. Betul apa betul? Maka ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan apa Pak? Ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kata Rasulullah SAW, ridhonya Allah bergantung ridho orang tua kita, bila khusus ibu kita. Kemudian murkanya Allah bergantung juga sama murkanya ibu kita. Maka jangan kita buat marah ibu kita, jangan kita buat marah orang tua kita. Betul apa betul? Tuh Pak. Sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira Pak, nih kira-kira kita banyak dosa apa kagak sama ibu kita? Banyak dosa apa kagak sama ibu kita? Banyak dosa nggak kita sama bapak kita? Kuncinya satu Pak, kalau hakul adam kita langgar, kuncinya satu, meminta maaf kepadanya, itu baru selesai. Datangi ibu kita, datangi bapak kita, Pak, saya minta maaf. Nangis. Bahkan orang Indonesia sampai bersujud di hadapan ibunya untuk meminta maaf dari seorang ibu. Orang Indonesia, Pak. Orang Arab nggak boleh, Pak. Orang Arab begitu. Karena kalau orang Arab itu cukup yang namanya manusia sebatas manusia. Makanya kalau misalkan yang salaman sampai cium tangan bolak-balik hanya ada di Indonesia. Di Arab ada nggak Pak salaman cium tangan bolak-balik? Ada nggak Pak? Nggak ada. Indonesia doang, emang Indonesia ini hebat Pak, luar biasa. Maka orang Indonesia sholatnya rapi. Di Mekah orang Indonesia sholatnya rapi. Di Arab Saudi orang Indonesia sholatnya rapi. Coba kalau orang Arab sholatnya Pak, sambil jalan Allahu Akbar. Kalau orang Indonesia siap-siap dulu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbila kiblati adaan ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rapi Pak orang Indonesia sholatnya. Iya apa enggak Pak? Oh iya apa Pak? Tuh Pak, orang Indonesia rapi-rapi. Saking rapinya Pak, kalau kagak ada pakaian buat sholat, orang Indonesia kagak ke masjid. Sholatnya di mana Pak? Di mana sholatnya Pak? Woi, di mana sholatnya? Ini saya mau tanya sekarang, kalau masjid sholat subuh kira-kira penuh apa kurang? Penuh apa kurang orangnya? Woi, kalau saya ngisi talim kalau nggak banyak banget orang dikit banget lah, apa sih? Woi. Ini sekalian ngomong sama orang sekarang nih. Emang iya begitu ya? Orang Indonesia saking pengen rapi sholatnya, kalau misalkan kagak ada pakaian sholat, dia bilang kagak ada pakaiannya. La ilaha illallah. Ada nggak yang begitu? Banyak Pak. Najis. Ada tuh gara-gara begini dia khawatir, oh, pakaian saya takut kagak suci. Dia kagak sholat. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bapak, mohon maaf saya katakan. Yang namanya sholat berjamaah tidak bisa digantikan oleh siapapun, oleh apapun. Nih, saya mau kasih tahu Pak. Ada di dalam satu kisah Pak, satu riwayat. Namanya diceritakan seorang ulama namanya Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar ini Pak, seorang ulama yang sangat masyhur. Dan beliau suatu saat ditemui atau ditamui rumahnya oleh seseorang yang ingin belajar ilmu kepada Ubaidillah bin Umar ini Pak. Lalu selepas maghrib didatangilah rumahnya Ubaidillah itu. Kemudian ngobrol panjang lebar tentang hal agama sehingga dia lalai untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Kebetulan Pak, sholat isyanya di masjid. Masjidnya masjid apa? Namanya Masjid Al-Ikhlas Pak. Al-Ikhlas masjidnya. Namanya Al-Ikhlas lah begitu ya, biar gampang ngingetinnya gitu Pak. Masya Allah Pak, ketika kemudian dia melaksanakan obrolan, makin panjang, akhirnya dia lalai melaksanakan sholat isya. Dan ketika selesai tamunya pulang, dia langsung pengen melaksanakan sholat isya.
Kemana dicari masjid? Kagak ada yang melaksanakan sholat isya. Kenapa? Sholat isyanya sudah selesai semuanya orang melaksanakannya. Di Masjid Al-Ikhlas dia cari orang sudah kagak ada. Dia kosong Pak, cari jamaahnya nggak ada. Lalu kemudian di masjid sebelah, masjid apa sebelah namanya Pak? Hah? Al-Falah juga sama Pak, udah kosong kagak ada. Di masjidnya maju lagi Pak. Ada lagi masjid sini Pak? At-Taqwa, apa lagi? Nur Jannah, apalagi itu semuanya kagak ada. Bahkan dia ketok pintu Pak, dari pintu satu ke pintu berikutnya dia katakan, ternyata jawaban dari orang yang diketuk pintu rumahnya Pak, wahai Syekh, wahai Kiai, saya sudah melaksanakan sholat isya tadi di masjid, alhamdulillah. Tapi itu di Arab Pak. Di sini saya yakin kalau diketok pintu, tok tok, assalamualaikum, bang udah sholat isya belum? Nah iya barang sama gua, yuk barang-barang gua. Iya apa kagak begitu? Iya apa kagak? Iya. Karena kita banyak orang yang nggak melaksanakan sholat berjamaah, tapi kalau di sana orang melaksanakan sholat berjamaah itu udah biasa, Pak, udah biasa. Akhirnya apa Pak? Akhirnya apa? Akhirnya Ubaidillah bin Umar ini beliau berijtihad melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali. Oh, kira-kira berapa jumlah rakaatnya Pak? 27 dikali 4 rakaat. Berapa tuh Pak? Ya malas ngitung. Jawabannya banyak. Saya juga tahu banyak jumlahnya. Berapa rakaat kira-kira? Berapa ratus Pak? 100? Oh, Pak RT udah pasnya banget tuh. 168. Iya berarti ya? Luar biasa tuh Pak. Artinya sholat tarawih kita yang 23 rakaat kecil nggak dibandingkan sholat isya yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Umar? Kecil apa enggak? Temeh-temeh kita Pak. Tapi sekarang saya mau tanya, yang sholat tarawih 23 sama 11, pilihnya yang mana? 23 apa 11? Nah pinter ente. Berarti pengen nonton sinetron dia tuh ibu-ibu. Sinetronnya apa Bu? Ikatan Cinta lagi dah. Dah tuh Bu. Ternyata setelah Ubaidillah bin Umar melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali sholat isyanya, akhirnya beliau tertidur. Tidur kecapean. Di tengah-tengah tidurnya itu beliau kemudian bermimpi melihat ada sekelompok orang berkendara kuda. Lalu kencangnya luar biasa, saking kencangnya luar biasa, akhirnya ada keheranan yang dimiliki oleh Ubaidillah bin Umar. Lalu kemudian Ubaidillah bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau naik kudanya begitu kencang, sedangkan kuda yang aku punya ini tidak bisa kencang, padahal aku sudah pacu kuda ini luar biasa, tapi aku tidak bisa menandingi kecepatan kuda-kuda kalian semuanya. Kenapa wahai saudaraku? Lalu yang naik kuda begitu kencangnya itu langsung berbicara, wahai Syekh, wahai Kiai, saya tadi melaksanakan sholat isya berjamaah, maka kuda saya kencang, sedangkan kamu kudanya pelan karena kamu tidak melaksanakan sholat isya berjamaah. Padahal Ubaidillah bin Umar ini telah melaksanakan sholat isya sebanyak berapa kali? 27 kali. 27 kali itu sholat isya kalah dengan 4 rakaat isya secara berjamaah. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ente mau 27 kali sholat isya apa 4 rakaat sholat isya tepat waktu berjamaah? Pilih. Woi, jawab. Woi. 4 rakaat secara berjamaah. Itu kalau orang cerdas pilih yang itu. Paham ini, Pak? Jadi sekarang saya mau tanya, nih kira-kira sholat maghrib di mana? Di rumah. Sholat maghrib di mana? Isya di mana? Subuh. Subuh di rumah. Oh, karena kesiangan. Malu ya. Ditanya mau berbot, mau ngapain Pak Haji? Subuh. Jam berapa sekarang? Jam 6. Masya Allah. Tuh Pak. Tapi ingat Pak, saya mau kasih tahu Pak, anak yang ada dalam asuhan kita
Yang paling pertama yang dilihat sholatnya Pak, bukan makannya. Maka kalau bapak ngedidik anak, jangan ditanya, nak kamu sudah makan atau belum. Jangan ditanya banyak yang begitunya Pak, tapi ditanya, nak kamu sudah sholat apa belum. Sebab apa? Kata ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikhawatirkan untuk orang tua seharusnya bukan ma ta'kuluna min ba'di, tapi ma ta'buduna min ba'di. Nah, selepas ayahmu meninggal ini, aku tidak khawatir apa yang kau makan, wahai anak-anakku. Selepas ayahmu mati, selepas ibumu mati, aku tidak khawatir engkau kelaparan, wahai anak-anakku. Tapi aku khawatir kalau ketika ayahmu meninggal, ketika ibumu meninggal, apa yang kau sembah, wahai anak-anakku. Tuh Pak, makanya dari kecil ajarin anak Pak, jangan galak-galak di masjid, nggak boleh Pak. Anak kecil bercanda, bagianin Pak, mendingan bercanda di masjid daripada bercanda di jalanan. Iya apa enggak Pak? Ya. Woi, iya apa enggak? Ya. Kalau bercanda di masjid paling-paling kepleset jatuh, benjol palanya. Iya apa enggak Pak? Iya, atau kalau zaman dulu main beduk, main kokol-kokol atau kokol-kokolan Pak? Kokol atau kokol? Apa? Ayo, ya terserah, kalau ente kentongan nggak apa-apa. Saya mau kokolan. Kokolan itu Pak, paling berebut itu doang Pak, sama anak kecil, berantem, akhirnya nangis, selesai masalah. Tapi kalau bercanda di jalanan lebih bahaya. Makanya saya pikir Pak, buat para kita semua orang tua, kalau ada anak ke masjid, jangan digalakin, tapi disambut dengan luar biasa sehingga mereka betah di dalam masjid, insya Allah. Sebab kalau kita mati, nanti yang gantiin ke masjid siapa Pak? Woi, siapa? Anak-anak Pak, kita mau udah enggak. Nih, mohon maaf Pak nih, sekarang nih. Kita urusan sekarang nih Pak. Kita mah nggak lama Pak, hidup kita di sini sebentar. Maka takdirkan anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Kasih Pak, sholatnya diingatkan. Insya Allah Bapak Purwanto sudah mengajarkan kepada calon anaknya ini hal kebaikan. Salah satunya apa? Dengan mengadakan 4 bulanan ini. Insya Allah anaknya jadi anak yang solehah. Amin ya Rabbal. Tuh, udah ya. Ada saya dengan 9, sekarang cuma 10, 1 jam udah nih. Mana lama ceramah mau udah segini aja dah. Mau banyak-banyak ceramah kayak biasa, keluar kuping, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya Pak ya. Sekarang saya mau tanya nih Pak, kira-kira ceramah saya udah apa lanjut? Alhamdulillah. Ada yang ngomong tadi katanya udah ada kesiangan. Saya kata siapa? Saya nggak pernah kesiangan. Saya kesiangan kalau waktu pengantin baru doang tuh Pak. Apa sih? Ya Allah tuh Pak. Tapi alhamdulillah agenda saya masih estafet terus Pak. Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan doanya Pak, ini juga badan lagi kurang enak badan sebenarnya Pak. Kecapean. Ya, sampai malam Senin besok saya masih ada jadwal di Ujung Harapan Pak. Acara juga modelnya model rawahan Pak. Mudah-mudahan saya disadari Allah SWT. Mudah-mudahan acara berkah. Ya, kalau misalkan musim-musim begini biasanya ustadznya rame panggilannya gitu Pak ya. Ya kadang-kadang ketua DKM kudu paham apa sama kita begitu ya. Apa sih emang begitu Pak? Kalau misalkan kita nggak pengertian susah juga Pak, susah juga. Udah apa yang mana ya? Dah tuh Pak ya, mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, bil khusus buat Sohibul Bait. Saya kasih amalan Pak supaya lancar nih Pak nih kelahirannya, amin ya. Bu, ibu mana ibu tadi? Tidur ibunya. Ini ibunya. Nih, ibu ada satu amalan Bu di dalam kitab doa yang dikarang oleh salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu. Ada amalan untuk lancarnya daripada kelahiran. Tapi kalau udah anak keempat mah biasanya sih gampang ya, biasanya ya. Kalau anak pertama yang susah mah ya, yang kudu sering dilongok sama bapaknya gitu ya. Oh, aku emang begitu, sering-seringin nih. Sekarang mau baru 4 bulan, belum, entar 8, 9 itu langsung dilancarin. Tugasnya dikurangin yang keluar ya. Tugas dari tuh, ya. Apa kata amalannya begini nih Bu nih. Kalau misalkan ini yang lagi hamil yang lain boleh dibaca amalan begini Bu nih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum tarotan ukhra. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Ibu udah hafal Bu? Belum ya?
bapaknya ntar suruh tugas ngapalin ibu, ntar ajarin ke ibu, ya kan gitu ya. Ayo nih Pak, ikutin ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Ayo ulangin sendiri Pak. 1, 2, 3. Lah harus kerjasama. Ibu kan berjuang untuk mewakilkan anaknya, taruhannya nyawa, iya gak? Masa lakinya ngapalin gitu doang kagak mau, iya gak Bu? Bu, iya gak? Bu jangan takut sama laki Bu, ya kan? Nih, ayo Pak, bareng-bareng. Atau bareng-bareng aja, bareng-bareng deh ya. Kan pasti semuanya pengen punya anak lagi nih kan ya. Baik dari yang ini ataupun yang ono kan gitu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kurang kompak Bang. Suaranya bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Itu doanya dibanyakin buat ibu Bu, bacain. Nah, bagaimana tugas kemudian bapaknya lagi nih? Ada lagi bapak Bu, tugasnya apa? Baca surahnya, surah Luqman. Oi, Luqman. Banyak lagi ayatnya. Lalu kemudian surahnya surah Yusuf. Oh, Pak. Lalu kemudian surahnya surah Maryam. Udah dibaca apa belum? Nah, kalau misalkan Ustaz, emangnya ada apa begitu? Ada, itu namanya dalam bahasa kita namanya tafa'ulan. Tafa'ulan itu bahasa Arab artinya apa? Optimis. Kita mengharapkan yang terbaik dengan kita membaca surah Maryam. Insya Allah anaknya perempuan. Anaknya cantik kok. Kayak emak bapaknya. Bukan kayak tetangganya. Berabe kayak tetangganya. Begitu, tanda tanya kata dia. Insya Allah Pak, kalau tafa'ulan bacanya surah-surah itu, insya Allah anaknya yang sesuai harapan daripada bapak dan emaknya. Amin. Lah kalau yang misalkan yang didengerinnya dangdutan lagi. Ada nggak yang lagi hamil senengnya dangdutan? Ada nggak? Lah pantes Pak, anaknya kalau udah gede juga joget, bahaya Pak. Lebih nih ngeluh sama laki Pak, ngeluh sama laki. Ini gua kagak disentuh-sentuh, katanya begitu Pak. Ustaz tahu aja dah. Lah, sampai itu bini Pak bikin lagu Pak, bini bikin lagu Pak, bikin lagu. Tahu nggak Bapak lagunya? Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Tuh Pak, kalau perempuan gak disentuh-sentuh kan begitu tuh. Makanya ibu minta disentuh terus Bu ya. Tuh, begitu emang Pak, begitu. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Kan begitu ya. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Kan gitu ya. Iya nggak Pak? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah, kau anggap diriku bagai ranting yang kering, kau diam, kau acuh, dan ku tak pernah kau sentuh. Tuh, ya Allah. Ayah. Hah? Ini rompal jembe sekarang sama dia. Lah orang kagak bisa di rumah doang misalnya. Lah kita mah apa be kita. Lah iya, udah Bang, sekarang dangdut mah ayo bareng-bareng. Ambil keyboardnya Bang. Nasehat ini nasehat coy. Yang penting nasehatnya, bukan lagunya. Het dah nih orang. Ah, elah. Tuh Pak, makanya mudah-mudahan anak kita yang kita doakan pada malam hari ini, anaknya Bapak Purwanto dengan Umi Salamah,
Insya Allah jadi anak yang solehah sesuai dengan harapan dari bapak dan ibunya. Insya Allah yang tadi amalan saya sudah sampaikan, tolong diamalkan. Itu ikhtiar kita kepada Allah. Semoga sesuai harapan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ini saya yang dapat saya sampaikan. Belum Pak. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Saya minta doanya Pak, ini juga badan kurang enak badan ya Pak. Minta doain Pak ya, biar sehat panjang umur Pak. Tadi juga saya sebelum berangkat minum obat dulu Pak, karena emang supirnya namanya kagak bisa ikut Pak. Besok saya pagi-pagi insya Allah setelah ngisi acara, kalau nggak ada halangan saya berangkat ke Bandung Pak. Nanti pulangnya habis dari Bandung saya ada acara lagi, mudah-mudahan. Terus besok Selasanya saya syuting. Ya Allah, kata saya ini begini amat tugas saya, insya Allah. Doain biar berkah panjang umur ya Pak ya. Bapak nonton TV jangan lupa ya Pak ya, Lentera Islam BRTV Pak ya, acaranya jam 4:30 pagi. Udah nonton TV apa belum Pak? Terus acara gue siapa yang nonton? Terus 9:30 Pak, ada lagi Pak acara saya di BRTV Pak. 9:30 Bapak nonton TV apa kagak? Acara gue siapa yang nonton? Belum punya STP Pak. Gampang Pak, Bapak tinggal bilang sama Bapak RT STP ngutang. Ya sudah udah ya, udah mudah-mudahan yang singkat ini manfaat buat kita semuanya. Saya minta doa supaya sehat barokah panjang umur Pak ya. Udah itu saja Pak, terima kasih. Oh iya Bapak ya. Udah doa sih. Oh iya, ada Bukhari ini nih. Daya kita doa Pak ya, ini langsung doa kata beliau. Emang biasanya Ustadz mah ada tambahan bonusnya doa ya Pak ya. Tapi biasanya tuan rumah paham kalau ada tambahan begitu mah paham. Maksud saya paham kalau misalkan Ustadznya capek gitu, jangan disuruh lagi. Ente mah apa bayar? Ntar ada pantun, no. Ada itik dimakan tikus. Belum. Ada itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong dibungkus. Ada biaya, ada biawak Pak. Berarti kalau misalkan dibungkus tolong yang banyak. Nah Pak, kita doakan kepada para almarhum keluarga besar beliau yang tadi belum disebutkan ini Pak ya. Mana tadi almarhumnya di sini? Oh iya belum ya, ini Pak. Saya sebutin almarhumnya, kita doakan juga Pak ya. Tadi sudah didoakan juga sebenarnya Pak ya. Yaitu dari keluarga almarhumnya Syamsiati binti Sayrozi, kemudian Mbah Par Yumi binti Karso Karim, Mbah Darwo bin Podi Kromo Parjan, Mbah Dasmi binti Mustam, Tobi bin Darwo, Kumini binti Marno, Tugino bin Wongso Pawiro, Bu Sisa Dwi Septiani binti Tugino, Sukamto bin Sugito, Kak Hartono bin Wongso Jayadi, Markum bin Sawijan, Mbah Marni binti Harjo Marjan, Siti binti Kaswadi, Parnyo bin Notodarso, Sudarto bin Abu Sofyan, Mawarti binti Abu Sofyan, Mbah Kasanodo bin Pulan, Mbah Bayan Sanawi bin Bulan, Mbah Saryono bin Sanawi, Mbah Dasilah binti Sanawi, Mbah Dono Sunarto bin Sanawi, Mbah Kamisah binti Kasanodo, Mbah Sawijan bin Karso, Harjo Marjan bin Pulan, Mbah Rumiyem binti Pulan, Mbah Sulasih binti Karto Karmin, Mbah Wahidin bin Pulan, Suko Purwantoro bin Pulan, Nono Musiono bin Pulan, dan almarhum yang lainnya keluarga besar beliau tidak sebutkan. Kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu waj'al jannata mathwahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sallallahu alaihi wasallam dahiyal karim dal karim Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal النار. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله يا ميسر يسير ويا مدبر دبير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat anak yang dititipkan ke kita itu adalah merupakan nikmat. Nih Pak, sekarang nih cara kita melaksanakan ini bagian bersyukur kepada Allah karena dititipkan apa Pak? Anak. Nah orang lain Pak nikah sampai 10 tahun belum punya anak, ada nggak yang begitu Pak? Tapi sekarang alhamdulillah top skor. Bapak ini anaknya udah berapa? 45. Kayaknya tahun depan jadi undang lagi saya ini walimatul hamil lagi. Alhamdulillah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak bisa kita hitung. Jangankan dalam jangka waktu tahunan, bahkan sehari saja kita mau coba hitung nikmat Allah, mustahil untuk kita uraikan nikmat Allah satu demi satunya. Betul apa betul? Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Nah Pak, kita sedikit ngaji Pak ya. Ini saya mau tanya Pak, nama acaranya apa? Ibu saya tidak lebih berharga dibanding atasan saya. Ibu saya tidak lebih berharga dibanding yang lainnya, orang kaya di sekitar saya. Masya Allah, demi Allah, kebahagiaan kita,
terletak daripada ibu kita. Betul apa betul? Maka ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan apa Pak? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kata Rasulullah SAW, ridhonya Allah bergantung ridho orang tua kita, bila khusus ibu kita. Kemudian من سخطك والنار اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا الله يا ميسر يسير ويا مدبر دبير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.